Shalom, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Semoga di hari Kamis ini kita tetap penuh semangat dan terus berpengharapan karena janji yang manis dari Tuhan akan selalu ada dan terjadi dalam hidup kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah hari ini kita sudah mendengar dan merenungkan firman Tuhan? Mari kita sejenak meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhanlah yang dapat menuntun hidup kita, yang memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan segala pekerjaan dengan baik dan melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari-hari yang telah kami lewati, di mana Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Hari ini kami akan tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pekerjaan dan harapan-harapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami yakin dan percaya tanpa tuntunan dan penyertaan kasih Tuhan, maka kami akan selalu kecewakan oleh kehidupan. Tetapi karena kasih-Mu, kami akan selalu dapat melewatinya, menjalani hari-hari kami dengan kuat dan terus penuh semangat pengharapan. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan, karena kami yakin dan percaya hanya firman Tuhanlah yang dapat menuntun hidup kami menjadi lebih baik dari hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 23 Januari 2025 tertulis dalam kitab Efesus 1 ayat 9 sampai 10. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ai di pabotohon ibana do tuhita tahini rohana, nabunihian manghuton halolomona, naung pinahot nai di bagasan dirina, lau pasahutosa di hagogok nitikina, mandok pasadahon di bagasan Kristusi sasudena, na di banua gijang dohot na di atas tanon. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak mau kita binasa. Dia mau menyelamatkan kita. Dia memilih kita untuk diselamatkan, dan kita yang berdosa telah dibenarkan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah adalah sumber berkat, sumber kasih dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita terus berseru memuji dan memuliakan Dia senantiasa di dalam kehidupan kita. Wujud pujian rasa syukur kita kepada Allah, kita boleh menjalani hari-hari hidup kita dengan baik. Kita mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan. Kita boleh hidup bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman. Bahkan kita bisa berdampingan, hidup bersama dengan saudara-saudara yang tidak seiman dengan kita. Saudaraku, kita telah ditebus. Kita telah dibenarkan di dalam kasih Tuhan. Oleh sebab itu hendaklah kita hidup di dalam kebenaran, memuji dan memuliakan Tuhan senantiasa dengan hidup berdampingan dengan banyak orang. Bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain? Tentu hidup kita harus penuh kasih, hidup yang berempati, sebagaimana Tuhan
berempati kepada kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini sangat jelas mengingatkan kita bagaimana kasih Allah yang begitu besar, kasih yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itulah di dalam penggenapan kasih itu, kita dipersatukan kembali di dalam Yesus Kristus kepada Allah Sang Khalik langit dan bumi. Saudara-saudara, kasih yang dinyatakan itulah di dalam kehidupan yang menjadi cerminan kehidupan orang-orang percaya. Kasih Kristus adalah landasan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kasih Tuhan bersama-sama dengan orang-orang hidup di dalam kasih Kristus itu. Saudara-saudara, hidup di dalam kasih memang tidaklah mudah. Jika orang lain tidak mengasihi kita, sangat sulit sekali menaruh kasih kepada orang lain. Jika kasih yang telah kita berikan kepada orang lain pun tidak disambut, tidak direspon dengan baik, seakan-akan kasih yang kita berikan itu adalah suatu kasih yang sia-sia. Saudaraku, marilah kita merenungkan kembali. Apakah kasih Kristus kepada kita adalah kasih yang sia-sia? Dia telah menebus dosa-dosa kita, tetapi kita berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama. Mari kita meneladani apa yang telah dikerjakan Yesus Kristus, di mana Ia telah menjadi pemersatu, menjadi perantara di antara kita kepada Allah. Oleh sebab itu, kita terpanggil sebagai orang-orang yang telah ditebus, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah dibenarkan dan dimenangkan di dalam kuasa Allah. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang mempersatukan dan menaruh kasih setiap saat. Mengapa Paulus mengatakan hal ini kepada jemaat di Efesus? Karena pada waktu itu, di tengah-tengah kehidupan jemaat di Efesus, sudah terjadi kesenjangan, terjadi perselisihan, bahkan perpecahan. Karena masing-masing orang menganggap dirinya paling baik, masing-masing orang menganggap dirinya paling benar. Perselisihan antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi ini akan menjadi pergumulan kita sampai pada hari ini. Di antara kita masih ada yang merasa paling benar, paling suci dibanding daripada orang lain. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwasanya jika kita ada sampai hari ini, itu bukan karena kebenaran atau pembenaran yang kita lakukan sendiri, tetapi karena pembenaran yang dianugerahkan Tuhan melalui Yesus Kristus kepada kita. Jika kita masih bisa menikmati hari-hari kita, itu adalah karena perkenanannya kepada kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah melihat bahwasanya hidup kita adalah anugerah Tuhan, dan angkatlah pujian syukurmu kepadanya senantiasa di dalam menjalani hari-hari hidup dengan lebih baik, menaruh kasih kepada semua orang sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami kembali betapa besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau meneladan kasih Kristus di dalam kehidupan kami, untuk boleh hidup bersama-sama di dalam kasih dengan orang-orang yang bersama dengan kami. Kasihani kami dan mampukanlah kami. Jangan biarkan segala kesombongan ada pada diri kami, tetapi biarlah senantiasa kami selalu merendahkan hati di hadirat Tuhan, dan kami akan dipakai Tuhan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk semua pekerjaan kami hari ini, seluruh harapan-harapan kami, Engkaulah yang berkenan dan memberkati kami, sehingga setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah, dan mampukan kami untuk dapat memakai setiap berkat-Mu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan saja. Berkati saudara-saudara kami yang sedang sakit, biarlah kesembuhan, kepulihan yang daripada-Mu terjadi atas hidup mereka, sehingga mereka tetap kuat, kembali penuh semangat menjalani kehidupannya. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang sedang berduka. Engkaulah yang membalut hatinya, sehingga mereka boleh kembali melihat betapa besarnya Engkau. Mereka akan melihat pelangi kasih yang akan datang di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam Yesus, kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.